Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susilawati dengan NIM 860364349 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari UPBJJ UT Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial online 3 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pembimbing Bapak Abi Padilla MPD. Nah, sebelumnya saya sudah membahas dua topik yang menarik, yaitu yang pertama peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang kedua, filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, pada yang ketiga ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital, sebuah kajian berdasarkan prinsip dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu makna pilar. Sebelum kita lebih jauh lagi pembahasannya, alangkah baiknya kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan pilar dalam konteks pendidikan. Jika kita bayangkan, sebuah gedung, pilarnya adalah tiang yang menopang seluruh bangunannya. Tanpa pilar yang kuat, bangunan juga pasti akan roboh. Begitu pula dengan pendidikan. Pilarnya adalah nilai-nilai dan prinsip fundamental yang menjadi fondasi, penguat, sekaligus pengarah arah bagi seluruh sistem pendidikan nasional. Pilar ini bukan sekedar teori dalam buku teks. Ia adalah landasan nyata yang harus diwujudkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu prinsip Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang bernama asli Raden Masewardi Soejaningrat yang merumuskan 3 prinsip pendidikan pilar utama dalam pendidikan nasional di Indonesia. Prinsip yang pertama, Ingarso Sungtolodo, di depan memberikan teladan. Pendidik harus memberikan teladan. Berarti seorang guru harus memberikan contoh nyata kepada peserta didik dalam sikap, moral, dan perilaku. Yang kedua, Ing Magya Mangungkarso di tengah memberikan semangat. Pendidik harus hadir untuk membangkitkan semangat dan kreativitas peserta didik. Guru bukan hanya sekedar memberikan informasi saja, tetapi ia merupakan pemantik inspirasi untuk peserta didiknya. Dan prinsip yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidik harus memberikan dorongan kepada peserta didiknya agar peserta didik tumbuh menjadi seseorang yang mandiri, berani, dan percaya diri dalam menentukan arah hidupnya. Jadi, ketiga prinsip ini bukan urutan waktu, melainkan peran dinamis yang harus dimainkan oleh setiap pendidik. Lalu, bagaimana sih ketiga prinsip ini bertemu dengan realitas di era digital saat ini? Yang pertama, dalam konteks Ingarso Sungtolodo, tantangannya yaitu guru dituntut melek digital. Di era di mana sekarang itu informasi hoak beredar secara cepat di media sosial. Kita sebagai calon guru harus tampil sebagai teladan literasi digital, di mana guru yang harus bijak dalam bermedia sosial, yang tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Nah, itulah wujud nyata dari prinsip ini. Yang kedua, Ing Magya Mangungkarsa. Tantangannya yaitu motivasi belajar daring yang rendah. Masih banyak siswa yang pasif dalam belajar melalui layar. Disinilah guru harus belajar secara aktif membangun diskusi interaktif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan meskipun secara virtual. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani yang relevan dengan pembentukan karakter digital. Di sini kita sebagai guru perlu mendorong dari belakang agar peserta didik mampu berpikir secara kritis terhadap konten digital dan bertanggung jawab atas proses belajar mandirinya dan tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa contoh konkret yang kita bisa lihat di lapangan saat ini. Yang pertama, platform Merdeka Mengajar. Platform ini mendorong guru untuk belajar mandiri secara digital. Ini adalah wujud nyata dari Tutwuri Handayani yang kini juga berlaku bagi guru itu sendiri. Yang kedua, kelas daring interaktif via Zoom atau via Google Meet. Di sini guru harus hadir secara aktif membangun diskusi, merespon siswa. Itulah Ing Magya Mangungkarso yang hidup di ruang virtual. Yang ketiga, gerakan literasi digital. Guru yang mengedukasi siswanya tentang bahayanya hoaks dan penggunaan media sosial yang berlebihan adalah implementasi secara langsung dari Ingarso Sungtolodo. Dan kurikulum Merdeka sendiri itu yang memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar sesuai minat dan potensinya. Jadi ini sangat selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari seluruh analisis ini, satu hal yang saya yakini, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak usang dimakan zaman. Di era digital bukan ancaman, ia adalah panggung baru yang justru memperluas ruang berlakunya ketiga prinsip tersebut. Yang perlu kita pahami adalah mediumnya yang berubah, bukan esensinya.
Guru yang dulu memberikan teladan di kelas fisik, kini memberikan teladan di dunia digital. Motivasi yang dulu dibangun lewat tatap muka, kini dibangun melalui interaksi digital yang bermakna. Jadi, dapat kita simpulkan, Ingar Sosung Tulodo, Ing Magyang Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani ini adalah kompas yang tetap menunjukkan arah yang benar. Bahkan di tengah badai digitalisasi yang terus mengubah wajah pendidikan, tugas kita sebagai generasi penerus adalah memahami, menghidupi, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip di dalam konteks zaman kita. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.